Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali biiznillah tabaraka wa ta'ala silsilah pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatin mansurah karya Syekh Hafiz Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan pada kali ini kita masuk pada silsilah atau seri yang ke-32 yang kita masih menjelaskan atau membacakan tentang penjelasan dari penulis tentang contoh-contoh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya pada pertemuan yang ke-31 telah disampaikan contoh-contoh sifat Dzatiyah dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan dari Syekh tentang contoh-contoh sifat af'al atau disebut juga dengan sifat fi'liyah yang diambil dari Alkitab. Contoh yang diambil dari Alkitab, dari Al-Quran. Sebagai murajaah, telah kita ketahui bahwasanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari keterkaitannya dengan masyiah Allah ta'ala, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Di mana sifat dzatiyah adalah sifat yang keberadaannya tidaklah tergantung dengan masyiah Allah ta'ala, tidak tergantung dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu berkait dengan zat Allah ta'ala yang senantiasa ada sebagaimana zatnya Allah ta'ala senantiasa ada. Adapun sifat fi'liyah atau sifatul af'al, maka ini adalah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang terkait dengan masyiah Allah ta'ala. Adanya sifat tersebut, munculnya kemunculan sifat tersebut, itu terikat atau terkait dengan masyiah ataupun kehendak Allah ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memunculkan sifat tersebut atau melaksanakan sifat tersebut, dan jika Allah Ta'ala berkehendak lain, maka tidaklah memunculkan sifat tersebut. Nah, sifat-sifat af'al ataupun sifat-sifat fi'liyah ini disebutkan dalam Alkitab dan juga dalam As-Sunnah sangat banyak sekali. Maka di sini Syekh mengatakan, ma mithalu sifatil af'ali minal kitab. Apa contoh sifat af'al dari Alkitab, dari Al-Quranul Karim? Lalu beliau memberikan jawaban dengan mengatakan, mithlu qawlihi ta'ala thumma istawa ila as-sama'i. Seperti firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, itu Allah Ta'ala berfirman, thumma istawa ila as-sama'i. Kemudian Allah Ta'ala istiwa menuju langit. Istiwa menuju langit. Dalam ayat ini disebutkan atau ditetapkan padanya salah satu di antara sifat fi'liyah Allah Ta'ala, yaitu istiwa, sifat istiwa, yang mana para ulama rahimahumullah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya makna dari istiwanya Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala memiliki sifat ala wartafa'a, sifat tinggi dan meninggi di atas seluruh makhluknya. Maka kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat istiwa, sifat ketinggian terhadap seluruh makhluknya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kata istawa dalam Al-Quranul Karim juga telah diterangkan oleh para ulama, datang dalam tiga bentuk. Datang dalam tiga bentuk yang masing-masing bentuk tersebut memiliki makna sendiri-sendiri. Terkadang kalimat istawa disebutkan tanpa menyebutkan huruf jar setelahnya, atau dikatakan oleh para ulama dia muta'addi, atau dia tidaklah muta'addi dengan harf, tidak muta'addi dengan harf. Sehingga makna dari kata istawa ketika itu bermakna mencapai kesempurnaan, yaitu sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi Musa alaihissalam, walamma balagha ashuddahu wastawa. Dan tatkala dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, telah mencapai usia memiliki kekuatan, wastawa, dan telah mencapai sempurna, ini dari
dari bentuk fisik beliau, dari kepribadian beliau ya. Istawa di sini bermakna mencapai kesempurnaan. Karena kata ini tidak dimuta'addikan dengan huruf setelahnya. Kemudian bentuk yang kedua, terkadang kalimat istawa ini dimuta'addikan dengan huruf ala. Sebagaimana banyak dalam firman Allah Ta'ala yang menyatakan tentang tsumma istawa 'alal 'arsy, tentang Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala istiwa di atas 'arsy. Istiwa di atas 'arsy. Maka kalimat ini kalimat istawa ini memiliki makna bahwasanya ala wartafa'a, Allah Ta'ala tinggi di atas 'arsy. Ya, tinggi di atas 'arsy, di mana 'arsy adalah makhluk yang paling tinggi, sehingga maknanya adalah Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang ada dalam buku kita ini, tsumma istawa ilas sama. Kata istawa dimuta'addikan dengan huruf ila. Tsumma istawa ilas sama. Maka dalam hal ini kalimat istawa memiliki makna qasada, yaitu qasada ilas sama, yaitu menuju kepada langit. Ini sebagaimana yang kita baca dalam kelengkapan ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ini, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian, yaitu untuk manusia. Tsumma istawa ila as-sama', kemudian dia Allah Ta'ala menuju kepada langit, yaitu menuju penciptaan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah Ta'ala menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Nah, inilah makna kalimat istawa yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang tentu saja dalam kaitannya dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat istawa, terutama yaitu adalah istawa 'alal 'arsy, dia Allah Ta'ala tinggi di atas 'arsy-Nya. Nah, wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, al-ayah. Juga yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, ini di antara contoh sifat fi'ilnya Allah Ta'ala, sifat perbuatannya Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Hal yanzuruna, tidaklah mereka menanti-nantikan, melainkan yakni ayyatiyahumullah, kedatangan Allah kepada mereka. Nah, dalam ayat ini terdapat satu sifat yang Allah Ta'ala sebutkan, yaitu sifat perbuatannya Allah Ta'ala, yaitu sifat al-ityan, sifat datang. Itu Allah Ta'ala akan mendatangi makhluknya pada hari kiamat. Yang tentu saja dalam menetapkan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah memiliki kaidah bahwasanya sifat Allah Ta'ala ini tidak akan sama dengan sifat yang ada pada makhluk, sehingga tidak bisa kita samakan kedatangan Allah Ta'ala kepada makhluk ya dengan kedatangan makhluk terhadap makhluk yang lain. Tidak akan sama bagaimana kedatangannya Allah Ta'ala kepada makhluk, ya, tidak akan sama dengan kedatangan makhluk terhadap makhluk yang lain. Demikian pula dalam menetapkan sifat, kita juga memiliki kaidah. Kita tidak bisa dan tidak boleh untuk membayangkan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejauh manapun bayangan kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala pasti tidak akan benar dan tidak akan sesuai dengan hakikat kenyataan dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Maka dalam hal ini kita cukup mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat perbuatan yang diantaranya adalah Allah akan datang kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Wa qawlihi ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih. Ayat ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Tatkala mereka berbuat syirik, maka mereka tidaklah mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu matwiyatun yaitu digulung
atau dilipat, digulung biyaminihi dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di dalam ayat ini kita melihat bahwasanya di sana ada penetapan dua di antara sifat perbuatan Allah tabaraka wa taala, yaitu yang Allah sebutkan dengan firman-Nya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Jadi qabdatuhu dan matwiyat. Kalimat qabdatuhu di mana bumi ini seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan bahwasanya Allah taala memiliki sifat fi'liyah, sifat perbuatan, yaitu Allah menggenggam bumi ini seluruhnya. Nah, dan juga dalam kalimat matwiyatun biyaminihi, yaitu langit-langit itu digulung, yaitu Allah taala menggulung ataupun melipat langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Maka di sini ada penetapan sifat al-qabdu dan sifat at-tayy, sifat menggenggam dan sifat menggulung, yaitu menggenggam seluruh bumi ya pada hari kiamat, dan Allah taala menggulung atau melipat langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Dan ini tentu saja menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak bisa dan tidak boleh untuk membayangkan bagaimana Allah taala menggenggam bumi tersebut ataupun melipat langit-langit tersebut. Kemudian yang keempat, di antara contoh sifat perbuatan Allah taala wa qaulihi taala, dan firman Allah taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kalimat ini adalah perkataan Allah tabaraka wa taala kepada iblis laknatullah alaihi yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam tatkala Allah taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah taala mengatakan kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, antas juda, untuk engkau sujud, lima khalaqtu biyadayya, kepada satu makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah taala menetapkan salah satu di antara sifat perbuatannya Allah taala, yaitu dari kata khalaqtu, di mana Allah taala memiliki sifat al-khalq, yaitu mencipta seluruh makhluk yang ada. Allah taala memiliki sifat al-khalq, mencipta, di mana sifat mencipta ini merupakan sifat perbuatan Allah taala. Yang Allah taala berkehendak untuk mencipta, maka Allah akan mencipta. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk mencipta, maka tidak akan mencipta. Nah, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-75. Baik. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima disebutkan wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, yaitu dalam firman Allah taala, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Wa katabna, dan telah kami tuliskan lahu, untuk dia, yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, fil alwahi, pada lembaran-lembaran itu, min kulli syai', ini telah kami tuliskan segala sesuatu. Lengkapnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kami telah menuliskan untuk dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, pada lembaran-lembaran kitab suci tersebut, ini dari segala sesuatu berupa atau sebagai mau'izah, pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan lembaran-lembaran kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sebagai pegangan untuk hidup beliau Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Nah, di sini dalam ayat ini yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 145, di sana disebutkan kalimat wa katabna, dan telah kami tuliskan. Maka dari kalimat ini bisa kita ambil ini salah satu contoh di antara sifat perbuatannya Allah taala, sifat af'alnya Allah taala, bahwasanya Allah taala memiliki sifat al-kitabah. Allah menulis, ia menuliskan sesuatu yang Allah taala kehendaki untuk dia tuliskan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Nah, kemudian wa qaulihi ta'ala, yang keenam, contoh yang keenam adalah firman Allah taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143, di mana Allah telah berfirman kepada berfirman falamma tajalla, dan tatkala tajalla, menampakkan diri, rabbuhu, Rabbnya. Ini tatkala Allah taala, Rabbnya Nabi Musa alaihissalam, tajalla, menampakkan diri, lil jabali, kepada gunung itu, ja'alahu dakka, Allah taala menjadikan gunung tersebut hancur, luluh berantakan. Nah, hancur menjadi ratas dengan bumi. Nah, dan di sini kita lihat
yang kalau kita lihat dalam kelengkapan ayat ini, maka di sini Allah Ta'ala menyampaikan tentang satu kejadian di mana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa tidak akan mampu melihat secara langsung diri Allah Ta'ala ketika masih di dunia. Walaupun nanti di akhirat kita menetapkan bahwasanya seluruh orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini kaitannya dengan yang di dunia, di mana Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Ta'ala untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa tidak akan mungkin kuat untuk menahan akibat yang diterima apabila Allah Ta'ala menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa ketika Allah SWT menampakkan diri kepada gunung, ternyata gunung tersebut pun tidak mampu menahan akibat yang dia terima ketika melihat ataupun Allah Ta'ala menampakkan diri kepada gunung tersebut. Allah pun menjadikan gunung itu hancur luluh berantakan dan menjadi rata dengan bumi. Nah, dari ayat ini maka kita lihat ada satu perbuatan Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu tajalli. Ini Allah Ta'ala menampakkan diri kepada gunung tersebut. Dan ini merupakan satu perbuatan yang Allah kehendaki untuk dia lakukan. Dan ini merupakan salah satu sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang terakhir disebutkan di sini, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allah Ta'ala melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dalam ayat ini yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat perbuatannya Allah Ta'ala adalah sifat al-masyiah, yaitu Allah Ta'ala menghendaki sesuatu terjadi. Sifat masyiah. Nah, inilah beberapa contoh di antara sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala yang penulis mengatakan wa ghairuha minal ayat aw ghairiha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang masih banyak lagi penyebutan tentang sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari apa yang telah disebutkan oleh penulis dalam kesempatan kita kali ini telah jelas bagi kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat perbuatan yang hal itu terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk melakukannya, maka Allah Ta'ala akan melakukan perbuatan tersebut atau memunculkan sifat tersebut. Dan apabila Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah tidak memunculkan ataupun melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, dan masih ada lanjutannya tentang contoh-contoh sifat perbuatan Allah Ta'ala ini yang akan diambil dari as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cobakan pertemuan ke-32 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.